untuk kuliah kuarter kali ini kita kasih mamalia dan Homo erectus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa benua kita bergerak, ya. Kalau kita melihat ini adalah pergerakannya, di mana Asia, terutama Mindanao, kalau kita lihat, ya, ini Mindanao. Saya lupa ini pointernya kelihatan nggak ini? Ini Mindanao ini bergerak kurang lebih 7 cm per tahun, ya. Kemudian Pasifik bergerak 9 cm per tahun, Australia bergerak 7,5 cm per tahun, dan pergerakan ini berpengaruh terhadap kehidupan saat ini. Ini animasi gambaran 3 dimensi pada zaman dahulu, ya, orang dengan sketsa. Nah, kita bisa lihat ini adalah wilayah Indonesia bagian timur. Sama sketsa. Nah, tolong dilihat, ini adalah bagian barat Indonesia dan bagian timur Indonesia serta bagian tengah Indonesia. Ini ada Pulau Sulawesi, ya, ini ada Pulau Sulawesi di sini. Kalau kita lihat grafik yang di atas ini, ya, grafik yang di atas ini menggambarkan perubahan muka airnya dengan perubahan iklim. Kalau kita lihat bahwa temperatur kita sempat naik dan sempat turun. Kalau kita lihat kapan mulainya Pleistosen di titik ini, ya. Jadi kok Pleistosen bergeser tahun? Karena dulu orang memulai Pleistosen dulu di titik ini, ya, di titik ini, geser ke titik ini, sekarang ke titik ini. Mungkin suatu saat akan bisa geser kalau misalnya kita berkata, oh mulai penurunannya trennya di sini, di 3 juta tahun, bisa saja. Cuman sampai sekarang belum bersepakat kita untuk melihat itu. Kita sekarang bersepakat bahwa titik Pleistosen mulai dari sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Jadi di titik ini mulai kita anggap sea level really drop, ya, untuk berbicara glasiasi. Nah, kita bisa melihat bahwa sea level betul-betul turun, ya. Dan kalau kita lihat Holocene sekarang, ya, grafik yang di bawah, Holocene ini sebetulnya ini adalah temperatur, ya, temperatur, dan kita lihat bahwa secara temperatur memang Holocene itu naik, tapi sempat turun juga. Jadi ada cold event kira-kira 8.200 tahun yang lalu, dan beberapa cold event terjadi juga. Walaupun ini datanya di Greenland, tapi global temperature itu masih terjadi. Jadi apa yang terjadi kalau terjadi cold event, maka sea level drop. Apa yang terjadi kalau terjadi hot event, maka sea level rise. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya, paling tidak ada beberapa kali cold event pada zaman Pleistosen, kita bisa lihat ini ada kelompok cold event yang awal, cold event yang kedua, cold event yang ketiga, dan cold event yang keempat. Jadi paling tidak ada 4 kali secara global penurunan muka air laut selama Pleistosen. Kalau ada 4 kali penurunan, berarti ada juga 4 kali event kenaikan muka air laut. Ya, jadi antara penurunan dan penaikan pasti jumlahnya hampir sama. Artinya apa? Tidak berarti di setiap kita melihat global trend turun sea level drop, itu tidak ada kenaikan. Ya. Kalau kita lihat di sini saja, ya, sebelum Holocene itu sempat ada kenaikan 4 kali, ya, yaitu di sini 1, 2, 3, dan 4. Jadi paling tidak ada 4 kali event
di mana ada kenaikan sea level. Artinya apa? Bumi ini tidak mendingin selama Pleistosen, tetapi juga selama Pleistosen tidak semata-mata mendingin, tetapi juga ada menghangatnya. Dan kalau kita lihat Holocene yang trennya juga naik, seolah-olah menghangat, itu juga memiliki penampakan mendingin. Kalau kita lihat di sini ya, ini Holocene-nya dibikin panjang karena ini menggunakan kelas grafik yang logaritmik. Maka kalau ini kita rapatkan ya, sisi sebelah kanan grafik ini dirapatkan ke kiri, maka kita akan melihat bahwa selama Holocene sendiri, kondisi saat ini ya di titik ini bukanlah titik terpanas di Holocene. Kita pernah mengalami titik yang lebih panas di saat Holocene. Kira-kira ya di sini. Ya. Kira-kira 4.000 tahun yang lalu kita pernah sempat lebih panas daripada sekarang, dan di sini kira-kira 6.000 tahun yang lalu kita juga sempat lebih panas daripada yang sekarang. Walaupun kira-kira 8.200 tahun yang lalu kita sempat mendingin. Ini semua terjadi pada saat Holocene. Jadi kalau ada diskusi bahwa saat ini adalah titik terpanas bumi, kondisi paling panas bumi, sepertinya tidak juga. Bahkan untuk kondisi Holocene saja sekarang bukan merupakan titik yang terpanas. Nah, lalu kalau kita lanjutkan, yang terjadi pada saat es di kutub itu mendingin, maka bagian ini ya, kalau kita lihat ini adalah India, ini Malaysia dan Thailand, ini akan ekspos ke permukaan. Ya, kenapa? Karena sebetulnya di level ini sempat turun sampai 100 meter dari kondisi laut yang sekarang. Artinya apa? Kalau laut ini kedalamannya hanya sekitar 50 meter, ya, barat Indonesia dan juga di timur Indonesia ini hanya sekitar 20, maka ini menjadi suatu daratan yang besar. Daratan inilah yang memungkinkan terjadi migrasi kehidupan dari Afrika sampai ke Australia untuk wilayah sisi timur selatan dari Asia. Jadi kalau dilihat seperti itu, migrasi terjadi tidak juga sekali. Kenapa tidak hanya sekali? Karena sea level drop itu terjadi berkali-kali. Dan setelah drop dia rise, drop, rise, dan ketika dia drop terjadi migrasi. Jadi gelombang migrasi mamalia dari Afrika sampai ke Asia dan Australia itu tidak hanya terjadi sekali selama Pleistocene Holocene. Itu yang paling penting. Kenapa Holocene hampir relatif tidak ada migrasi? Karena rise, sehingga sudah terjadi barrier-barrier geografis yang menyebabkan migrasi itu terhenti. Nah, kita lanjut. Ini adalah peta migrasi mamalia, ini dari Afrika. Kalau kita lihat ya, ini adalah migrasi modern, migrasi paling akhir. Ya, ini terutama Homo sapiens. Jadi dari Afrika bergerak, ya. Kalau yang ke Amerika itu lewat utara Eropa, ya. Ini ketika sea level drop ini bisa dilewati. Ya. Kira-kira 15.000 tahun yang lalu masuk lewat Amerika Utara menuju Amerika Selatan. Sedangkan di Indonesia, ya ini lewat utara India, ya ini India Utara, masuk lewat Thailand, Malaysia, Jawa, sampai dengan Australia, dan ada yang bermigrasi ke Papua. Bahkan ada yang sampai ke Selandia Baru. Yang Selandia Baru ini agak kontroversial, karena kemungkinan 1.500 tahun ini terjadi migrasi bukan berjalan lewat darat, tetapi sudah menggunakan perahu. Jadi sudah merupakan migrasi manusia modern dengan Dubois. Ya. Jadi teorinya Dubois. Ini adalah fotonya Mary Eugene Francois Thomas Dubois. Ya. Namanya lengkap Mary Eugene Francois Thomas Dubois. Tadinya saya pikir Mary itu hanya perempuan, tapi ternyata tidak. Mary Eugene Francois Thomas Dubois adalah seorang laki-laki. Ya. Dia menetapkan
Homo erectus dalam taksonomi hominid. Jadi taksonomi itu dipopulerkan oleh Minoa. Ya. Artinya Homo erectus memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan Homo sapiens. Nah, Dubois ini menemukan manusia purba pertama tahun 1891 di Trinil yang diberi nama Pithecanthropus erectus. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, semakin banyak fosil Pithecanthropus erectus yang ditemukan, maka dulu yang anggapan ada missing link antara Pithecanthropus erectus menjadi Homo erectus itu semakin lama semakin clear, semakin ketemu. Jadi penelitian-penelitian modern mulai menunjukkan adanya link dari Pithecanthropus erectus menuju ke manusia modern. Nah, yang di sini ya, Homo erectus sendiri memiliki kemampuan bipedal. Bipedal itu berjalan erectus. Ini tidak dimiliki oleh hominid selain Homo erectus dan Homo sapiens. Kenapa dia bisa jalan tegak? Karena ini di dalam femur tulangnya, ini tulang paha bagian atas, itu dia punya ini. Ya. Dia punya kunci seperti ini, sehingga dia bisa berjalan tegak. Nah, ini yang penting. Tapi kalau Anda perhatikan perbedaan antara Homo erectus dengan Homo sapiens itu terletak di ini, nonongnya, secara luar ini. Ini adalah nonongnya. Nah, Homo erectus lebih menonjol daripada nonongnya Homo sapiens. Jadi di sini, nonong ini lebih panjang, lebih tebal daripada nonongnya Homo sapiens. Jadi kalau kamu pegang nonong itu, kalau kamu Homo erectus, kamu akan lebih menonjol. Sedangkan volume otaknya, ya, Homo erectus itu sudah cukup besar, lebih dari 1100 cc. Nah, Homo erectus dibagi menjadi 3, ya, arkaik, tipikal, dan progresif. Progresif ini yang gambarnya paling atas, dia paling modern, sedang purba. Ya. Umurnya paling tua sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Ya. Arkaik itu paling kecil volume otaknya, baru sekitar 800 sampai 900. Oke. Sedangkan yang progresif sudah mencapai 1100 cc. Ini dijumpai di banyak tempat di wilayah Indonesia. Migrasi dari maka Homo erectus Sumatera, ya, karena hingga Australia. Namun saya Sumatera tidak pernah kita jumpai fosilnya, atau belum kita jumpai fosilnya, kemungkinan karena tertimbun sama erupsi Toba yang sangat dahsyat. Nah, ini adalah lampau, ya. Dan sejak Homo erectus, ya, dia bipedal yang sudah bisa berjalan tegak. Nah, sebelum Homo erectus, ya, kita menemukan yang disebut sebagai Homo habilis. Homo habilis ini umurnya sekitar 1,5 juta tahun yang lalu sampai 1,8 juta yang lalu, ya, jadi sekitar awal Pleistosen. Homo habilis ini artinya adalah bisa menggunakan tangan. Jadi Homo itu manusia, sedangkan habilis itu tangannya bisa menggunakan digunakan untuk membuat alat. Jadi Homo habilis adalah hominid pertama yang bisa membuat artefak. Nah, setelah Homo habilis baru muncul Homo erectus. Dan di saat Homo erectus, artefaknya semakin banyak, bentuknya semakin bervariasi. Kalau Anda lihat ini ya, Homo erectus ini yang terutama yang arkaik bisa kelihatan nonongnya sangat besar. Dan yang unik dari Homo erectus itu adalah dia sudah bisa memasak. Jadi menggunakan api secara terbatas untuk memasak makanan. Bahkan mereka sudah bisa memotong tulang-tulang secara simetris. Ini yang luar biasa. Nah, setelah Homo erectus, sebelum menjadi Homo sapiens, itu sudah ada Homo heidelberg dan Homo neanderthal.
di mana Homo neanderthal ini nanti sudah bisa memakai baju. Jadi sudah bisa menciptakan pakaian. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini adalah resumenya, ya. Jadi hominid itu dimulai dari bipedal itu, bahkan bipedal itu sudah ada sejak Australopithecus, ya. Kemudian muncul Homo habilis, ini sudah bisa membuat alat batu, stone tools. Kemudian Homo erectus, ini yang pertama kali exit dari Afrika, bermigrasi keluar Afrika menuju ke Asia, Australia, dan Asia Utara, ya. Ini sudah bisa menciptakan api, jadi early cooking, ini di sini disebut sebagai early cooking. Sedangkan Homo heidelberg, dia sudah bisa menciptakan baju, kemudian Neanderthals dan Homo sapiens ini sudah menjadi manusia yang modern. Itu perkembangan hominid dari sejak Pleistosen hingga zaman modern. Nah, ini yang paling unik, ya. Neanderthal itu dari Australopithecus, ya, kalau kita lihat apa yang unik dari Neanderthal dan Australopithecus itu adalah kenampakan mohawk. Jadi kalau Anda lihat tulangnya itu ada mohawk. Nah, Neanderthal itu sudah ada sejak 50.000 tahun yang lalu. Volume otaknya sudah 1.800 cc, jadi seperti Homo sapiens. Dan dia sudah bisa melukis gua sejak 50.000 tahun yang lalu. Jadi Neanderthal itu sudah bisa membuat gambar lukisan gua 50.000 tahun yang lalu. Sedangkan Homo sapiens baru bisa melukis di gua itu kemungkinan baru 12.000, 20.000 tahun yang lalu. Nah, kalau Neanderthal sudah 50.000 tahun yang lalu sudah bisa melukis gua, Homo sapiens baru sekitar 12.000 tahun yang lalu, 12.000 tahun sebelum Masehi, jadi sekitar 15.000 tahun yang lalu. Homo sapiens 15.000 tahun yang lalu melukis gua, sekarang sudah keluar angkasa. Neanderthal 50.000 tahun yang lalu melukis gua. Nah, melukis gua, kalau kita buat kisaran waktu yang sama, ya, kisarannya dibikin sama. Homo sapiens selama 15.000 tahun budayanya berkembang dari lukisan gua menjadi luar angkasa. Sekarang ini kita anggap mulai menjelajah luar angkasa. Maka kalau seandainya Neanderthal Homo Neanderthalensis ini yang berasal dari Australopithecus ini sudah melukis gua sejak 50.000 tahun yang lalu, mungkin 30.000 tahun yang lalu sudah keluar angkasa. Nah, apakah itu yang menjadi alien? Karena kalau kita lihat dalam banyak sejarah-sejarah arkeologi, dewa-dewa itu digambarkan memiliki mohawk di kepalanya. Jadi kayak pasukan Romawi itu, dewanya itu punya mohawk. Apakah mereka datang pada zaman dahulu kemudian membangun kebudayaan, membangun banyak piramid-piramid dan sebagainya? Nah, itu masih dalam penelitian. Nah, ini dulu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Homo erectus. Nah, lalu kita masuk ke gunung api atau vulkanisme kuarter. Banyak sekali gunung api kuarter ya, di Indonesia. Ini Volcanic Geology of Sumatra. Anda bisa melihat titik-titik sebaran gunung api yang aktif saat ini. Ya, dari sejak Pleistosen, bahkan sejak Pliocene. Ini juga sama. Saya nggak lama-lama karena punya memang tidak boleh lama-lama. Nah, saya akan lebih ke Toba saja. Nah, kalau kita lihat Toba, ini Danau Toba, cukup panjang. Ini lebarnya 60 kilo, panjangnya 200 kilo. Kalau seperti itu, maka kemungkinan Toba itu, kalau sebuah kawah ini merupakan pusat erupsi, ya ini 60 kilo, ini bisa dibagi menjadi 3 pusat erupsi kalau dia panjangnya 200 kilo. Jadi kalau lebarnya 60 kilo ini dibagi dikali 3 menjadi sekitar 200 kilo. Jadi kemungkinan Toba itu berasal dari 3 kaldera besar gunung api. Nah, kalau kita lihat indeks eksplosivitasnya, ya Volcanic Explosivity Index, ya, itu untuk Toba itu sampai 8. 8 itu adalah maksimum eksploitasi indeks yang tertinggi di dunia. Ya. Di mana
sekitar 200.000 kilometer kubik sampai 2.000 kilometer kubik sampai 3.000 kilometer material itu dibuang ke udara ya, akibat ledakan itu. Nah, ini adalah pembanding antara Toba dengan gunung-gunung api yang lain. Kalau Anda ingin mencoba membandingkan, Toba merupakan super volcano. Ya. Kita menyebutnya sebagai super volcano. Ya. Volcanic explosivity index-nya itu 8. Bahkan dengan Yellowstone ya, yang digunakan dalam film 2012 sampai 2011 atau 2012. Film 2012 itu di Yellowstone itu dia nggak ada setengahnya. Jadi besar sekali. Kalau kita bandingkan dengan Krakatau saja, wah Krakatau ini kecil sekali dibandingkan dengan Toba. Jadi jauh. Padahal Krakatau itu dianggap ledakan terbesar yang teramati oleh manusia modern. Itu dibandingkan dengan Toba kalah besar. Nah, saya tidak berpanjang, ini 3 dimensi Danau Toba dari Google. Anda bisa baca sendiri materialnya. Nah, Suwoh ini tempat penelitian saya dulu dengan Pak Salahuddin Husin dan Pak Lukas. Ini lokasinya di sini. Nah, ini lokasi Suwoh. Kalau kamu melihat ini ada zona sesar, ini zona sesar, ini ada tinggian-tinggian, maka bisa kelihatan sekali bentuknya sangat ideal. Ini adalah pulepat gesin, ini adalah papan-papan. Ini pulepat, nanti di sana ada pulepat. Jadi ini berada di zona sesar Sumatera. Ini Sungai Semangkanya. Ini Sungai Semangka. Persis zona sesar. Nah, apa yang unik dari Suwoh ini, ya, ini adalah pemetaan geologi kuarter di daerah Suwoh. Di daerah sini, ini tempat tanah saya ini ada lahirnya gunung api baru. Ya, ini sifat-sifatnya. Kalau mau dibaca, kalau enggak, tapi lihat fotonya saja. Nah, ini kawah gunung api baru, ini baru lahir gunung apinya, baru lahir tahun 1993. Tadinya enggak ada aktivitas seperti tadinya, ini sawah, terus ada erupsi keluar dari sawah, kemudian membentuk beberapa piroklastik dome. Nah, ini menunjukkan lahir gunung api baru. Ini silika sinter sekarang. Jadi kayak lapangan bola dengan lantainya silikat, ini di atasnya air panas. Kalau kita berjalan di atas lantai silikat ini aman kecuali hujan. Kenapa? Karena air begitu kena sini segera mendidih. Ini temperatur permukaannya sekitar 280 sampai 320 derajat. Oleh karena itu kalau kita berjalan-jalan di daerah Suwoh ini, hati-hati kalau hujan. Kalau tidak hujan tuh pakai sepatu masih nyaman lah. Selama kita bergerak, jangan berhenti. Kalau berhenti, sepatunya bisa meleleh. Tapi kalau kita bergerak terus asal tidak jatuh ya, kalau jatuh ya tangannya bisa meleleh juga. Itu aman. Kalau hujan segera lari, karena kalau begitu kena air hujannya mendidih, maka kaki terebus. Nah, ini adalah gambaran gunung api yang baru lahir. Ini di daerah Suwoh. Kapan-kapan kalau kalian punya waktu main saja ke sana. Sedangkan ini di daerah Dieng. Jadi apa yang kita lihat tadi, ya saya cuma menunjukkan indeks vulkanisitas, ya, bahwa orang berpikir kemusnahan banyak mamalia dan bagaimana mamalia berevolusi ada hubungannya dengan vulkanisitas. Ya, vulkanik kondisi iklim dunia dan kepunahan ini serta banyak mamalia. Jadi Pleistosen adalah zamannya mamalia, ya. Kretasius adalah zamannya reptilia. Kalau mau pengen tahu, nah mamalia besar kayak mamut dan sebagainya diubah bentuknya, ya termasuk seperti berubah bentuknya karena ada ledakan erupsi Toba. Jadi termasuk banyak yang mengatakan Homo erectus punah berubah menjadi Homo sapiens karena ada erupsi Toba. Kenapa? Karena Homo erectus mulai hilang dari peredaran sekitar 90 tahun Masehi, ya 90.000 tahun yang lalu. Lalu 60.000 tahun yang lalu sudah mulai muncul Homo sapiens dan diantaranya ini ada
erupsi Toba yang besar, yaitu 74.000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat kesimpulan dari kuliah ini, kita bisa melihat, oh ternyata pada saat Pleistosen akibat glasiasi sea level drop, maka terbentuk benua yang besar, daratan yang luas, maka terjadi migrasi dari Afrika. Kenapa kita asumsikan dari Afrika? Karena fosil-fosil tertua banyak dijumpai di Afrika, lalu DNA paling sederhana juga kita lihat dari kehidupan di Afrika. Mereka bermigrasi tidak cuma sekali, karena sea level drop itu terjadi di saat Pleistosen tidak cuma sekali. Ya. Kemudian bentuk awalnya dengan bentuk sekarang ada perubahan, dan perubahan itu banyak dilihat sebelum dan setelah Toba meletus. Maka kita berpikir bahwa efek dari vulkanisme Toba berpengaruh besar terhadap kehidupan di dunia dan merubah kehidupan berevolusi seperti sekarang. Saya kira itu ya inti dari kuliah geologi kuarter sekarang ini. Ada pertanyaan? Ya, baik, karena letusan Toba itu jadi koneksinya terputus, sehingga migrasinya terjadi secara lokal. Teori ini sebetulnya banyak yang membantah juga, ya. Kenapa dibantah? Karena kita tidak bisa menjelaskan kemunculan Homo florensis. Homo florensis itu kita akui sebagai Homo sapiens, namun bentuknya pygmy beda dengan Homo sapiens secara umum yang bermigrasi dari Afrika. Jadi dan Homo florensis ini juga munculnya bersamaan dengan ledakan Toba. Jadi sekitar 60.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Toba tadi 74.000 tahun sebelum Masehi, 74.000 tahun yang lalu. Jadi walaupun terjadi pemutusan hubungan dari Afrika ke Asia Tenggara, tetapi ada evolusi-evolusi lokal yang terjadi, termasuk di daerah Flores, menghasilkan Homo sapiens yang kecil, yang katai. Ya, kalian mungkin pernah ke Museum Sangiran dan melihat fosil Homo florensis. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan? Coba saya audionya saya unmute all. Oke. Kalau ada yang bertanya silakan. Di bagian atas protektor area. Wah, malah jadi banyak suara nih. Iya, Pak. Nah, saya mute semua. Mute all. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan di chat aja. Kalau sampai semenit nggak ada yang ngechat, saya anggap tidak ada pertanyaan. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan. Aman Pak, udah. Oh, berarti nggak ada pertanyaan. Oke, kalau begitu materi semua sudah untuk ini sudah saya kirim ya.
saya tidak menjelaskan gambar demi gambar. Kalau sudah ada tulisan-tulisannya tentang sifat ya, atau lewat grup ini.